Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 KGSP A maupun B yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pelajaran teknik pengukuran tanah dengan materi pengukuran beda tinggi menggunakan alat sederhana. Apakah alat sederhana itu? Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti video pembelajaran ini dengan seksama. Pengukuran beda tinggi dengan alat sederhana akan kita gunakan alat sederhana berupa selang plastik. Tujuan pembelajaran ini untuk mengetahui beda tinggi antara titik satu dengan titik yang lain. Bisa juga untuk mengetahui beda tinggi antara titik awal dengan titik akhir, kalau itu nanti terdiri dari beberapa titik. Syaratnya apa? Syaratnya adalah diameter sepanjang selang plastik itu harus sama. Kemudian tidak bocor, selang juga tidak boleh berlipat, tidak ada gelembung udara di dalam selang, dan selang tidak boleh tertutup di ujungnya. Peralatan yang kita pakai, jalon merupakan peralatan yang paling utama. Kemudian pita ukur atau meteran atau roll meter, kemudian selang plastik dan alat tulis. Keselamatan dan kesehatan kerja perlu kami sampaikan pula supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Yang pertama, harus menggunakan pakaian kerja atau wearpack dan topi pelindung kepala. Yang kedua, dalam membawa jalon diarahkan supaya posisinya vertikal. Mengapa demikian? Kalau dibawa secara horizontal, kalau sampai jatuh dikhawatirkan akan patah. Yang ketiga, menghindarkan alat dari kemungkinan hilang, tertinggal misalkan. Kemudian yang keempat, memusatkan perhatian pada pekerjaan. Yang kelima, tidak boleh bercanda saat sedang dalam pekerjaan, kecuali hal yang diperlukan dan mendukung dalam pekerjaan. Langkah-langkah kerja di dalam kita melaksanakan praktek nanti. Yang pertama, kita siapkan alat yang kita gunakan berupa jalon, roll meter, dan selang plastik. Berikutnya, selang plastik harus kita isi dengan air bersih sampai tidak ada gelembung udara di dalamnya. Diusahakan selang plastik yang bening dan berdiameter 1 cm. Yang kedua, menentukan titik A, titik awal. Nanti akan kita sebut sebagai bacaan belakang A, karena kita akan membidiknya dari A ke B. Kemudian titik B, ini sebagai bacaan muka. Diusahakan jaraknya disesuaikan dengan panjang selang. Berikutnya lagi, merentangkan selang plastik dari titik A ke titik B, dan kita tunggu sebentar supaya permukaan air di dalam selang plastik tidak bergerak. Setelah permukaan air tidak bergerak, kita ukur ketinggian air di selang titik A, kemudian kita beri tanda BA, dan selang titik B kita beri tanda MB menggunakan pita ukur ataupun roll meter. Jangan lupa pula diukur jarak antara titik A dan titik B menggunakan roll meter atau pita ukur. Itu praktek yang pertama. Kemudian kita ulangi lagi dengan memindahkan jalon di titik A ke titik C, sehingga akan terjadi beda tinggi antara titik B dan titik C nantinya. Kemudian selang kita bentangkan dari titik B ke titik C, kita ukur ketinggian air di titik B sehingga menjadi bacaan belakang titik B atau B.
Kemudian kita ukur di titik C menjadi bacaan muka di titik C atau MC. Dan kita ulangi lagi dengan memindahkan jalon B ke titik D, kemudian selanjutnya jalon C ke titik E, dan diulangi lagi jalon C ke titik F. Sehingga terakhir nanti kita akan mengadakan pengukuran sampai di titik F atau titik akhir. Itulah langkah-langkah kerja yang harus kita laksanakan pada saat kita nantinya praktek. Kita lihat gambarnya adalah seperti ini. B kecil itu menunjukkan bacaan belakang, kemudian M kecil itu muka, sedangkan A, B, C, D, E, F besar itu merupakan titik-titik yang kita ukur beda tingginya. D kecil ada D1, D2, D3, D4, dan D5 itu menunjukkan jarak antara titik satu dengan titik yang lain. Setelah selesai kita praktek, bagaimana kita mengetahui beda tingginya? Mari kita ikuti perhitungan-perhitungan berikut ini. Kita akan mengetahui beda tinggi atau selisih tinggi antara dua titik. Kita gunakan rumus delta T sama dengan B min M. Delta T adalah beda tinggi. Bila nanti hasilnya positif, berarti akan terjadi kenaikan. Artinya titik B itu lebih tinggi dari titik A. Tetapi bila hasilnya negatif, berarti titik B itu lebih rendah dari titik A. Berarti ada penurunan. Di mana B adalah bacaan belakang dan M bacaan muka. Kita berikan contoh ya. Contoh pertama, setelah kita adakan pengukuran, kita dapati bacaan belakang di titik A atau BA adalah 0,372 meter. Bacaan muka B atau MB adalah 0,020 meter. Maka beda tingginya adalah dengan mengurangi BA oleh MB, yaitu 0,372 dikurangi 0,020, hasilnya adalah plus 0,35 meter. Berarti titik B lebih tinggi dari titik A. Contoh yang kedua sekarang. Bacaan belakang B atau BB sama dengan 0,240 meter. Kemudian bacaan muka C, MC-nya adalah 0,645 meter. Beda tingginya adalah 0,240 meter dikurangi 0,645 meter. Maka hasilnya adalah minus 0,405 meter. Artinya titik C itu lebih rendah daripada titik B. Itu terjadi perbedaan tinggi antara titik-titik tadi. Yang berikutnya, bagaimana cara kita mengetahui perbedaan tinggi antara titik awal dengan titik akhir? Titik awal itu titik A, titik akhir itu adalah titik F. Bagaimana cara menghitung perbedaan tinggi antara awal dan akhir tadi, atau antara A dan F tadi? Ada dua cara. Yang pertama, dengan menghitung selisih antara jumlah bacaan belakang, sekma B. Jadi bacaan belakang semua itu kita jumlahkan. Berapa totalnya? Kemudian jumlah bacaan muka atau sekma M-nya itu berapa jumlahnya? Beda tingginya antara titik awal dan titik akhir, maka sekma B atau jumlah bacaan belakang dikurangi sekma M atau bacaan muka. Itulah untuk mengetahui beda tinggi antara titik awal dengan titik akhir. Yang kedua adalah dengan menghitung selisih antara beda tinggi yang positif. Jadi masing-masing pengukuran tadi antara A dan B, kemudian positifnya berapa, negatifnya berapa, kemudian B dan
C negatifnya berapa, positif berapa, C dengan D, kemudian D dengan E dengan F, kita hitung positifnya semuanya berapa, hasil negatifnya berapa. Kemudian untuk mengetahui beda tingginya antara titik A dan titik F, titik awal dengan titik akhir, tinggal mengurangkan selisih beda tinggi yang positif dikurangi selisih beda tinggi yang negatif. Maka nanti hasilnya akan sama dengan cara yang pertama, yaitu sigma bacaan belakang dikurangi sigma bacaan muka. Demikian besok akan kita praktekkan dan kita hitung bersama-sama. Jangan lupa dibuat laporan di dalam buku laporan. Demikian anak-anakku pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuanmu, dan jangan lupa jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari virus corona. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.